Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rifa Wulansari, NIM 19142021. Saya mahasiswa jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas A dari Universitas Islam Negeri Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika perkembangan Lembaga Keuangan Syariah periode 2019 dan periode 2020. Lembaga keuangan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bidang keuangan, di mana kegiatannya itu seperti menyalurkan dana, menghimpun dana, atau kedua-duanya. Sesuai dengan sistem yang ada, maka secara operasional, lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Nah, kegiatannya itu untuk membiayai suatu investasi perusahaan. Pada tahun 2019, kondisi ekonomi global cenderung melambat. Hal ini dikarenakan penurunan aktivitas perdagangan yang semakin meningkat perang perdagangan antara negara Amerika Serikat dengan negara Tiongkok. Nah, selain itu, penurunan harga komoditas juga merupakan salah satu faktor yang dimana membuat kondisi ekonomi cenderung melambat. Namun, kondisi ekonomi syariah terus mengalami peningkatan, bahkan diprediksi akan terus-menerus meningkat sampai tahun 2024. Nah, di tahun 2019 ini, aset keuangan syariah meningkat sekitar 14,01% atau sekitar 1.468,07 triliun. Itu secara year over year. Sedangkan pada tahun sebelumnya, aset keuangan syariah itu sebesar 1.287,65 triliun. Nah, di tahun 2019, pasar modal syariah memiliki porsi terbesar di aset keuangan syariah, yaitu sekitar 56,41%, yang mengalami tinggi dari sektor yang lainnya dengan laju 17,60% secara year over year. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun memang mengalami sedikit keterlambatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, porsi yang dimiliki perbankan syariah ini sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah. Sedangkan IKNB itu memiliki porsi sebesar 7,19% dari aset keuangan syariah. Perkembangan dari pasar modal syariah yang terdiri dari reksadana syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan saham syariah itu mengalami pertumbuhan yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhannya dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, maupun nilai aktiva bersih. Pada akhir tahun 2019, total NAB dari reksadana syariah mengalami peningkatan sebesar 55,80% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan nilai sukuk korporasi itu mengalami peningkatan sebesar 40,05%. Itu merupakan perkembangan lembaga keuangan syariah pada periode 2019. Selanjutnya, perkembangan lembaga keuangan syariah periode 2020. Nah, di tahun 2020 ini kan Indonesia mengalami masa pandemi karena adanya virus COVID-19. Namun, pertumbuhan ekonomi syariah tetap mengalami peningkatan secara positif. Nah, di tahun 2020 ini yang merupakan aset terbesar adalah pasar modal syariah juga, yaitu sebesar 1.077,62 triliun. Sedangkan industri keuangan non-bank itu sebesar 116,34 triliun. Dan perbankan syariah yaitu sebesar 608,9 triliun dengan pertumbuhan 22,79% secara tahun ke tahun.
Jadi, pada periode 2019 dan periode 2020, aset keuangan terbesar yaitu di pasar modal syariah.